Halo Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua ya teman-teman dimanapun berada. Senantiasa sehat dan baik-baik saja min ya rabbal alamin. Dan kita ketemu lagi bersama Bonsai Imaji. Channelnya Belajar Bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Dan kali ini kita punya ileng-ileng ya. Ileng-ileng ini kita lihat ileng-ileng karakter langka teman-teman. Fosil purba, dan kalau kita bikin dari awal 5 tahun kita kagak dapet nih karakter kayak gini ya enggak. Nah, itu juga kalau teman-teman percaya. Tapi kalau teman-teman yang biasa nih kenal sama hilang-hilang pasti percaya ya, buat dapetin karakter kayak gini ini bukan waktu yang sebentar. Dan udah pasti artinya kalau kita punya karakter bahan bonsai yang begini, ini dongkelan ya kan, yang tadinya tumbuh liar secara bebas di alam. Dan inilah hasilnya, hidup mati tumbuh lagi ya, mati tumbuh beginilah hasilnya. Nah, dan kali ini kita kagak review soal apa namanya itu keberhasilan doang teman-teman ya. Kita juga mau review soal kegagalan. Nah, dan hilang-hilang yang ada di depan kita sekarang ini adalah gambaran sebuah kegagalan dari yang namanya kecerobohan teman-teman ya kan. Nah, kita kalau ceroboh resiko ya, konsekuensinya kayak gini ya, ini mati dia ini teman-teman ya. Boleh dibilang dia ngering ini semua, ini kering. Makanya kita bilang ini mungkin fosil. Kalaupun nanti kita terusin, kita mungkin bakalan dapat bonsai dengan keringan ya, batang kasar kagak gitu kan. Nah, kalau mungkin semuanya ini kering, nah, cuman bagian bawahnya masih punya kehidupan. Nah, bagian bawahnya masih ada tumbuh dia ini tuh, sebelah sini juga dia bagian bawah nih tumbuh gitu kan. Nah, lah kenapa kok bisa gitu? Nah, ini dia ya kan, kita bilang kita ceroboh, kadang-kadang kita itu gini, kita ngerasa udah mampu menangani bahan bonsai jenis apapun ya kan, ego itu. Padahal uh, dari jenis-jenis uh, pohon yang kita punya, kita kagak tahu itu secara detail gitu kan. Kebutuhannya kita nggak tahu, dari hal yang paling kecil kita kagak tahu gitu. Nah, makanya salah itu kalau kita beranggapan bahwa kita udah tahu segalanya soal bonsai, itu salah banget ya. Intinya kita selalu belajar, belajar dan belajar, dan kagak pernah pinter ya kan. Nah, kita sendiri ngerasa ketika kita harus pindah dia, kita angkat dia kemudian kita pindahin, ini tadinya bagus, ini bener ini. Nah, cuman karena tadinya dia ini ada di tempat yang kagak enak gitu kan, kagak enak buat kita urus gitu, jadinya kita cabut. Nah, kita kagak mikirin apa namanya, dia bakal hidup apa kagak nih. Nah, waktu itu kita yakin aja bakal hidup lagi gitu kan. Nah, kita pindahin, kita tanam lagi nih, kita taruh di beginian nih, kita ground semi gitu kan. Nah, kita sungkup juga, kita taruh di tempat teduh, kita siram juga ya kan. Nah, tapi makhluk hidup sekali lagi ya, bonsai itu menangani makhluk hidup yang keseluruhannya tidak dalam kuasa kita. Nah, gitu ya. Nah, jadi ya beginilah akhirnya. Mau kagak mau kita harus terima nih, dia akhirnya kayak gini. Nah, dia bakal jadi fosil, dia bakal jadi keringan. Nah, kita bakal pelihara lagi cabang-cabang yang baru dari bawah. Dan mungkin yang bakalan kita lakuin hanya akan menyesuaikan gitu kan, akan menyesuaikan ini ada keringannya, mungkin seperti itu. Padahal kalau kita kagak ceroboh, kalau kita kagak ngerasa pinter dewek gitu kan, nah, ini adalah sebuah bahan yang sudah setengah jadi teman-teman ya. Teman-teman udah bisa lihat sendiri ya, dia punya karakter yang istimewa. Sekalipun ileng-ileng bukanlah jenis bonsai yang banyak diburu, tapi kita bisa lihat karakter dia nggak kalah nih dari yang namanya apa namanya, bonsai-bonsai lain dah gitu yang berkarakter ya kan. Nah, jadi ini hanya sekedar berbagi ya, uh, supaya teman-teman juga bisa mengambil pelajaran bahwa
berbonsai itu bukan kreativitas dengan uh, bahan baku yang yang mati. Dia punya cara tersendiri untuk hidup, dia punya cara-cara yang bahkan tersembunyi untuk kita ketahui. Artinya sesuatu yang lebih detail dari dia kita nggak tahu apa-apa, kayak gitu ya. Walaupun artinya ketika kita bilang ya emang dia memang kudunya mati dari sononya mati, itu selesai, artinya selesai. Artinya di situ kita nggak apa ya. Kalau begitu urusannya selesai dah, kita selesai juga gitu kan. Maksudnya kalau itu kan istilahnya udah level akhir gitu, kalau itu udah, tapi kita pikirkan memang gini, kita pikir ketika tumbuhan dirawat oleh kita ya kan, direkayasa oleh kita gitu kan, dimanipulasi oleh kita, itu artinya kita memang sedang diberi kesempatan gitu kan oleh Tuhan untuk diberi kemampuan untuk itu kan begitu. Walau artinya ada di garis di mana kita memang nggak lagi ngerasa membuat sebuah tumbuhan kan begitu. Hanya saja kita memang melibatkan diri bagaimana caranya sebuah pohon menjadi sebuah karya seni. Di mana disebut karya seni adalah ada sentuhan kita, itu seperti itu. Nah, cuman kadang-kadang cerobohnya kita itu begitu. Jadi kadang-kadang kita ngerasa bahwa kita mengetahui segalanya. Kita mampu menangani semuanya. Ya kan. Nah, ketika gagal kita baru nyadar begitu bahwa kita bukan apa-apa dan kita nggak tahu apa-apa gitu ya teman-teman. Tapi intinya mungkin kalau secara logika kita ini mindahin dia dalam kondisi yang salah cara, salah situasi dan kondisi. Jadi itu saja. Jadi catatan kita adalah di musim yang ekstrim mungkin jangan pernah teman-teman memindahkan satu bahan bonsai yang memang agak sulit ya, menyesuaikan diri dengan cuaca ya. Dan ileng-ileng ini adalah salah satu pohon yang memang sulit menyesuaikan diri dengan cuaca ketika dia harus ada di media tanam yang baru ya. Itu aja ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang dialami oleh kita ini menjadi pelajaran berharga juga ya buat teman-teman, termasuk buat saya sendiri. Jadi udah itu aja, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Sekali lagi nih buat teman-teman yang baru nemuin channel kita, mohon dukungannya. Kita bakal belajar bareng soal bagaimana berkarya seni bonsai. Tentu saja kita akan bersama berbagi ide untuk menemukan sesuatu yang baru. Sekali lagi terima kasih, bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.